Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jeffrey Alino kembali hadir menjumpai Anda di program spesial kita yaitu BIN Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Seperti biasa hari ini banyak sekali materi yang akan kita obrolin ataupun kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kami dan di sore hari ini kita akan membahas soal sesuatu yang juga cukup diperbincangkan di masyarakat pemirsa, yaitu soal RUU BPIP yang sebelumnya adalah RUU HIP yang kemudian menjadi RUU BPIP. Kalau kita lihat memang rancangan undang-undang yang satu ini menjadi polemik di masyarakat karena kalau kita lihat banyak sekali ada kemudian pasal-pasal yang menjadi perbincangan di masyarakat pemirsa. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal BPIP, RUU BPIP ini adalah pada dasarnya hanya membahas soal memuat tentang tugas, fungsi, wewenang, dan juga struktur kelembagaan. Tetapi apakah kemudian realitanya benar adanya seperti itu? Untuk membahas itu sudah hadir bersama kami dua narasumber kami yaitu Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Dr. Wawan Purwanto. Pak Wawan, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Iya, kemudian juga ada Dr. Robi Nurhadi, pengamat politik UNAS. Bang Robi? Terima kasih. Sehat-sehat Bang? Alhamdulillah. Oke, pembahasan kita di sore hari ini adalah soal rancangan undang-undang BPIP yang kemudian tadinya HIP kemudian berubah menjadi BPIP. Saya ke Pak Wawan dulu. Pak Wawan, kalau kita lihat ini kan tadinya HIP kemudian berubah menjadi BPIP. Artinya apakah memang HIP ini sudah clear, sudah tidak dibahas lagi, dan apa sebenarnya perbedaannya Pak antara HIP dan BPIP ini? Ya, yang jelas sudah berbeda. Sudah berbeda. Namanya juga sudah berbeda dan kalau dibilang perbedaan nyolok, ya pasti karena di sekarang ini yang baru ada pencantuman dari bahwa TAP MPR nomor 25 TAP MPRS ya tahun 66 tetap diberlakukan di situ. Ya. Pada HIP memang waktu kemarin tidak ada dan diperlukan sekarang sudah. Jadi sudah selesai. HIP sudah selesai, sudah clear artinya. Masih dalam belum dibahas kan, ini baru usul baru gitu kan. Maksudnya dari HIP ke BPIP apakah sudah selesai si HIP-nya atau seperti apa Pak? Oh, HIP selesai. Sudah selesai? Sudah close, nggak ada lagi. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi, dari sekarang ini baru, sama sekali baru. Kemudian juga yang kemarin menjadi pasal-pasal pertentangan seperti ya ada Trisila, Ekasila sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada sudah kembali normal dan kita dengan ini karena ini RUU BPIP maka ini untuk penguatan badan. Badan yang nantinya menjadi penanggung jawab dan pengelola dari bagaimana implementasi Pancasila di masyarakat sehingga ini yang merujuk kepada upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila dan membumikan Pancasila di dalam tatanan implementasi di masyarakat. Tapi bedanya apa Pak antara HIP dan BPIP ini? Kalau kita lihat kan memang HIP beberapa waktu yang lalu sempat ramai kemudian diganti. Perbedaannya apa Pak? Perbedaan signifikannya? Nah kalau yang kemarin kan masih ada tidak mencantumkan yang namanya TAP MPRS nomor 25 tahun tentang pelarangan ajaran komunis itu. Kemudian juga masih ada pencantuman Trisila dan Ekasila. Nah kalau sekarang ini sudah tidak ada sama sekali. Dan ini titik krusial yang kemarin menjadi polemik dan protes di mana-mana. Jadi sudah clear tidak ada lagi HIP. Betul. Saya ke Bang Robi. Bang Robi, seperti apa? Apakah memang HIP dan BPIP ini yang kemudian beralih HIP menjadi BPIP, apakah memang perlu Bang? Saya kira memang perlu sebab salah satu yang perlu diamankan dalam konteks bernegara adalah ideologi. Dan persoalan ideologi di negara seperti Indonesia itu kan sangat rentan untuk dibuka celahnya bagi dimungkinkan adanya saya menyebutnya kudeta ideologi gitu ya. Itu kan dimungkinkan dan ini yang kemudian kita lihat siapapun kita itu harus merasa bahwa kepentingan menjaga Pancasila sebagai satu ideologi adalah satu hal yang memang harus kita tempatkan dengan baik ya. Hanya saja masalahnya memang sudah tahu bahwa histori Pancasila ini sensitif, maka pengemasan isu ini pada tingkat perumusan undang-undang mestinya betul-betul ditangani lebih
baik sehingga tidak memunculkan persoalan-persoalan yang terjadi pada RUU HIP itu. Oke, nanti kita akan bahas soal juga bagaimana kemudian BPIP ini menjadi satu cara yang kemudian ramai diperbincangkan ke Pak Wawan dulu. Nanti kita akan bahas soal bagaimana stabilitas keamanan negara soal dikaitkan dengan BPIP ini. Setelah yang saat ini pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di BIN Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Tema kita hari ini adalah soal Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP yang kemudian berubah dari HIP menjadi BPIP. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, kalau kita lihat ini kan beberapa waktu yang lalu memang pemerintah sudah clear mengatakan bahwa sudah tidak lagi HIP begitu. Apakah memang sikap dari pemerintah ini dirasa perlu untuk menjaga sistem keamanan di Indonesia, Pak? Karena kalau kita lihat memang ramai sekali isu seperti ini, Pak. Ya, memang pro kontranya kan karena ada tuduhan di mana TAP MPRS ya, nomor 25 tahun 66 itu ditiadakan ini karena ini menyangkut masalah krusial yaitu masalah ajaran komunis. Ini yang ramai kemarin terjadi demo-demo itu ya. Kemudian juga adanya Ekasila dan Trisila ini merepresentasikan di masa-masa Orde Lama dulu ya, seperti yang disampaikan oleh Presiden Soekarno waktu itu, sehingga ini dianggap merefer dari ajaran-ajaran sebelumnya yaitu komunis. Nah, karenanya sekarang ini kan sudah tidak ada dan itu clear. Jadi kita ingin memacu ke depan bagaimana Pancasila ini tidak lagi menjadi perdebatan, tapi sebuah pemikiran dan perenungan yang gali dari apa yang nilai luhur yang terjadi di Indonesia. Ya. Dan oleh karenanya, karena menjadi juga way of life dari bangsa Indonesia, maka ini ya kita tinggal bagaimana melestarikan. Sebab Pancasila pernah dikubur hidup-hidup di tahun 98 dan baru direvitalisasi tahun 2017 oleh Presiden Jokowi, dan ini tentu selama 19 tahun tidak diajarkan di sekolah-sekolah sampai ke perguruan tinggi, tentu atas pengaruhnya dahsyat sekali di mana ideologi-ideologi luar masuk ke sini, termasuk ideologi kekerasan, termasuk ekstrem kanan atau ekstrem kiri, sangat berpengaruh. Nah, makanya sekarang bagaimana upaya kita supaya sebuah lembaga yang menjadi pelaksana atau pengemban tugas terhadap pelestarian Pancasila ini yaitu BPIP punya payung hukum yang memperkuat operasional dari lembaga tersebut. Karena selama ini kan dia hanya berdasarkan Kepres sehingga tidak sekuat kalau ini undang-undang. Nah, Kepres kan begitu ganti presiden mengubah Kepresnya mudah. Tapi kalau berupa undang-undang itu tidak mudah, itu sulit. Oleh karenanya perlu ada satu langkah terobosan dengan memperkuat bagaimana ini bisa dijawantahkan dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia. Karena perubahan-perubahan mendasar dari tidak diajarkannya ini di sekolah-sekolah terbukti menjadikan kita lantas terbelah di dalam pemikiran-pemikiran yang justru tidak sinkron terhadap ideologi kita sendiri yaitu Pancasila. Ini kan kalau kita lihat memang BPIP tadinya adalah Kepres nomor 7 tahun 2018 saja. Artinya bisa diubah-ubah jika nanti presidennya berganti, kemudian regulasinya juga berganti seperti itu. Bang Robi, kalau kita lihat memang apakah memang RUU ini perlu harus ada untuk BPIP ini, atau memang ini kan kalau kita lihat dengan adanya RUU ini apakah akan memperkuat BPIP ini akan menjadi sebuah organisasi yang kemudian menjadi organisasi yang besar, menjadi organisasi yang bisa nanti kemudian bisa menghandle ataupun bisa semacam organisasi yang menjadi antibody begitu, Bang Robi? Ya, tergantung pada apa yang akan diperkuat.
kalau yang akan diperkuatnya adalah Pancasila dan implementasi nilai-nilainya, sehingga dia punya satu kekuatan hukum yang memaksa saat para pejabat atau orang Indonesia itu tidak melaksanakan Pancasila. Ya. Tetapi kalau yang misalnya diperkuat adalah hal di luar itu, ya, maka itu harus diletakkan pada perspektif konstitusi dalam melihat sejauh mana kebutuhan akan penguatan itu. Itu. Yang kedua, yang terpenting juga adalah pada saat ini kemudian levelnya dinaikkan, maka penting untuk dilihat bangunan kelembagaan ini itu akan bekerja dalam konteks apa. Misalnya, apakah dia dalam konteks pembangunan kesadaran Pancasila, atau kemudian dia menjadi satu institusi yang mampu melakukan proses mobilisasi atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini yang kemudian ingin saya pastikan bahwa kita memerlukan institusionalisasi kelembagaan Pancasila, lembaga Pancasila, tetapi pada saat yang sama kita juga harus bisa meyakinkan publik bahwa lembaga ini tidak akan dibawa atau digunakan sebagai instrumen politik. Itu. Apakah memang yang diperkuat, tadi kan sempat disinggung soal yang diperkuat ini, apa sebenarnya yang diperkuat dari BPP ini Pak? Ya, payung hukum ini kan memperkuat di sisi operasionalnya, sehingga karena di situ kalau mau mengubah dari undang-undang itu kan perlu ada revisi di Mahkamah Konstitusi, judicial review. Tapi kalau Kepres tergantung maunya Kepres, maunya Presiden untuk memutuskan untuk mengubah. Nah, maka dengan adanya undang-undang, maka tidak semudah seperti dulu mengubur hidup-hidup Pancasila seperti tahun 98 itu. Karena ini sudah memerintah undang-undang. Oleh karenanya untuk tetap melestarikan nilai-nilai ajaran luhur itu kepada generasi-generasi selanjutnya, dasar undang-undang akan sangat kuat untuk itu ketimbang hanya sekedar pakai pres. Dan ini menjadi pemicu persoalan sebelumnya. Dan kita tahu bahwa Pancasila ini tentu akan berhadapan dengan ideologi lain di tengah percaturan berbagai kepentingan dan carut marut dunia ini. Kalau misalnya kita tidak diperkuat dengan mewajibkan seluruh komponen yang ada di masyarakat itu melakukan menjalankan nilai-nilai yang ada, maka cepat atau lambat dia pasti akan tergusur dan masyarakat menjadi tidak terkendali karena tidak ada alat pemersatu. Dari Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa, dan kita sadari bahwa rangkaian Pancasila itu tidak terpisah, jadi merupakan satu rangkaian yang saling mengisi, berurat berakar, sehingga secara prinsipil ini tidak bisa lantas pecah menjadi trisila ataupun ekasila. Nah, oleh karenanya dengan adanya undang-undang ini, maka ini akan makin memperkuat dari sisi mewajibkan seluruh institusi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, mau tidak mau tetap harus mengamalkan ajaran Pancasila. Nanti saya ke Bang Robi, ini saya akan menanyakan soal dari perspektif mahasiswa ataupun dari perspektif praktisi pendidikan di perguruan tinggi, Bang. Kalau kita lihat apakah kemudian BPIP ini akan mengancam keamanan atau justru tidak sama sekali RUU BPIP? Jangan dijawab dulu, Bang. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di BIN Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Tema kita di sore hari ini adalah soal rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila, pemirsa, atau RUU BPIP yang kemudian sekarang ini ramai diperbincangkan, dan masih bersama dua narasumber kami. Saya ke Bang Robi dulu. Bang Robi, kalau kita lihat memang RUU BPIP ini apakah memang
ini akan memberikan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara atau justru tidak sama sekali? Kalau dari kacamata praktisi pendidikan seperti apa Bang Robi? Sebenarnya dalam perspektif apapun dia, apakah praktisi atau mahasiswa, ancaman dan tidaknya itu tergantung bagaimana seseorang menempatkan Pancasila. Apakah kemudian dia memelukkan itu sebagai satu bangunan filosofi, ideologi yang kemudian kita sama-sama punya kepentingan, atau mereka punya agenda lain untuk membangun ideologi yang lain. Bagi yang punya agenda membangun ideologi lain, tentu ini bisa jadi satu ancaman. Tapi bagi yang kemudian dia ingin memperkokoh posisi Pancasila ya, dan bagaimana membangun tanggung jawab negara dalam memperkuat political will-nya untuk mengimplementasikan, ini harus dilihat sebagai satu hal yang positif. Namun lagi-lagi demikian ya, bahwa problem pembicaraan ini kan bukan problem yang baru didiskusikan hari ini. Ini kan diskusinya sudah sangat panjang dalam sejarah terkait dengan asas tunggal dan perdebatan soal HIP. Nah ini yang terpenting adalah bagaimana kemudian para perumus undang-undang, pemerintah itu mampu meyakinkan bahwa ini bukan hal-hal yang kemudian bisa dijadikan satu instrumen politik untuk melakukan tekanan kepada oposisi dan sebagainya misalnya. Pak Wawan, seperti apa Pak menanggapi statement dari Bang Robi? Kalau kita lihat, apakah memang ini bisa dengan adanya RUU BPIP ini, apakah bisa menjamin bahwa akan ada kebebasan, akan tidak membelenggu kebebasan untuk mungkin bisa dibilang untuk menyatakan pendapat dan lain-lain sebagainya, seperti apa Pak dengan adanya RUU BPIP ini? Sebetulnya kebebasan berpendapat juga terus terjadi karena di situ ada pasal 4 ya. Jadi di mana demokrasi itu juga dia sampaikan di situ, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan usaha perwakilan. Meskipun sekarang berubah menjadi one man one vote. Ketika pemilu itu ya ada perubahan-perubahan. Tapi ini kan konsensus bersama ketika kita juga menyepakati pemilu yang berikutnya seperti ini. Kalau misalnya lantas memberangus kebebasan berpendapat, tidak juga. Karena secara prinsip sebetulnya ini lebih kepada upaya melestarikan Pancasila di dalam implementasi kehidupan. Jadi kalau sila ketuhanan jelas, itu kan kita harus sadari bahwa ada toleransi terhadap agama-agama lain karena memang dilindungi di ketuhanan yang Maha Esa. Dari sisi kemanusiaan jelas pelanggaran HAM misalnya, itu kan tetap harus dilindungi dan tidak terjadi syukur ya zero, tapi minimal kan ada satu upaya-upaya menekan adanya pelanggaran itu. Dari Persatuan Indonesia jelas kita karena semua asasnya itu Pancasila, akhirnya persatuan dan kesatuan bisa terukur dari Sabang sampai Merauke karena kita ini luas wilayah. Dari Sabang sampai Merauke sama dengan dari London sampai Baghdad. Dari London sampai Baghdad itu 16 negara. Kita hanya satu negara. Kemudian sila keempat ya seperti itu, bagaimana arus demokrasi kita akhirnya juga terjebak di dalam berbagai benturan dunia yang mau nggak mau kita harus siap berhadapan karena pengaruh itu kan selalu ada. Tapi bagaimana membuat harmoni ini? Karena kita kan sebagai sistem terbuka, tidak tertutup terhadap interaksi dari berbagai negara. Yang jelas yang baik kita ambil, yang tidak baik atau tidak cocok ya kita tolak. Dan yang kelima adalah keadilan sosial. Keadilan sosial jelas ingin semua elemen masyarakat ini merasa mendapatkan secara proporsional apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan sosial kemasyarakatan, sandang, pangan, papan, kemudian kebutuhan untuk beraktivitas diterima masyarakat dan lain sebagainya. Ini nantinya kan tetap harus dalam implementasi dalam kehidupan kemasyarakatan itu tetap menjadi sesuatu yang real, tidak hanya di angan-angan belaka. Kemudian bagaimana mencegah adanya satu tindakan intoleransi yang akhirnya memunculkan satu benturan, adu domba. Nah sekarang ini tetap dibantu oleh adanya teknologi, adanya undang-undang ITE yang terus merespon, di mana kita juga melakukan patroli cyber. Siapa-siapa yang melanggar terhadap etika yang ada di Pancasila, maka akan ditegur pada awalnya, telah dilakukan teguran. Tapi yang dikata terus kebablasan,
terus dia melakukan pelanggaran itu ya tetap ada tindakan pidana. Tidak bisa dihindari. Bagi semuanya itu pengejauhan tahan di era berikutnya tidak lepas dari kemajuan teknologi. Karena sekarang semua serba digital. Ya kan? Bagaimana persebaran di masyarakat mengenai ajaran nilai-nilai Pancasila yang akan dikelola BPIP. Nah itu nanti akan menjadi kewajiban dari humas-humas di kementerian lembaga terkait untuk melakukan spread apa yang menjadi ajaran. Saya ke Bang Robi. Bang Robi, kalau kita lihat ini, saya mungkin pemirsa juga ingin mengetahui ini dari perspektif akademisi. Melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat adanya RUU BPIP ini seperti apa, Pak? Seperti apa? Apakah memang perlu dan kira-kira masukannya apa untuk pemerintah dan juga untuk para pelaku kebijakan? Seperti apa dengan adanya RUU BPIP ini, Bang? Ya, sederhananya saya menganalogikan bahwa untuk bisa memahami RUU BPIP itu kita harus punya pembanding, yaitu RUU HIP. Nah, RUU HIP itu sederhananya dia bicara tentang subjek dan objek Pancasila. Subjeknya dalam hal ini adalah BPIP, objeknya adalah Pancasila. Nah, RUU ini tidak lagi bicara objek, tetapi bicara penguatan subjeknya. Nah, berkaitan dengan penguatan subjeknya ini adalah kita memang memerlukan itu untuk memastikan artinya bahwa perlu berarti? Perlu, untuk memastikan dalam konteks ya bahwa kita perlu memastikan Pancasila itu ada dan implementasi nilai-nilainya memang ada gitu. Jadi kalau istilahnya jangan istilah Arab itu wujuduhu keadamihi. Adanya seperti tidak adanya. Kita punya Pancasila tetapi seperti tidak ada Pancasila. Nah ini kemudian menjadi penting kelembagaan ini. Nah namun demikian mesti dipastikan bahwa kewenangan lembaga ini jangan sampai kemudian dia memiliki satu tafsir karet misalnya terhadap Pancasila yang itu kemudian bisa kontraproduktif terhadap bangunan nilai Pancasila itu sendiri. Iya, baik. Artinya memang ya betul bahwa RUU BPIP ini perlu begitu ya. Kemudian tetapi yang dimaksudkan ataupun yang dibahas di sini adalah lembaganya seperti itu. Ya, betul. Bang Robi, Dr. Robi Nurhadi, pengamat politik UNAS, terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga Deputi 7 Badan Intelijen Negara Dr. Wawan Purwanto. Terima kasih Pak Wawan sudah hadir bersama kami dan juga pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program kami di BIN Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Stay safe, stay healthy. Saya Jeffrey Lino, terima kasih. Sampai jumpa.